Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Sima dengan NIM 24531166 lokal 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kalender akademik. Nah, saya di sini milih di tahun 2022 semester pertama, itu dari bulan Juli sampai ke bulan Desember. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang minggu 1 bulan dan minggu efektif. Kita mulai di awal minggu pertama itu di bulan Juli. Yang pertama itu ada hari tanggal 1 di hari Jumat dan hari Sabtu. Apakah itu termasuk ke dalam minggu kemana? Nah, itu tidak termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu per bulan, minggu 1 bulan, dikarenakan di sini hanya 2 hari dan juga sekolah masih diliburkan. Sama juga seperti tanggal 3 sampai tanggal 9 itu sekolah masih libur dan belum masuk. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 16 itu sudah termasuk ke dalam minggu 1 bulan. Dikarenakan kenapa? Siswa sudah mulai aktivitas belajar dan sudah mulai sekolah. Nah, tetapi di sini tanggal 11 sampai tanggal 14 itu masa PLS, pengenalan lingkungan sekolah, maka itu termasuk dalam minggu 1 bulan tetapi tidak termasuk ke dalam minggu efektif. Nah, selanjutnya itu tanggal 17 sampai tanggal 23. Tanggal 17 sampai tanggal 23 itu sudah termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan, karena di sini sudah memenuhi syaratnya. Di mana syaratnya itu di minggu 1 bulan itu minimalnya 4 hari atau lebih. Kalau di minggu efektif itu minimalnya 3 hari. Nah, tetapi di sini sudah lebih, maka itu termasuk dua-duanya. Selanjutnya tanggal 24 sampai tanggal 30. Tanggal 24 sampai 30 ini termasuk dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan, karena ia telah memenuhi syaratnya. Di tanggal 30 itu ada keterangannya, ini 30 Juli tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, maka itu termasuk dalam minggu 1 bulan, tidak terhitung. Nah, tetapi itu juga termasuk ke dalam minggu efektif. Selanjutnya kita berlari ke bulan Agustus. Bulan Agustus ini tanggal 1 jatuh pada hari Senin. Di hari Senin. Nah, Senin sampai Sabtu ini, sampai tanggal 6 ini termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan, karena ia telah memenuhi syarat. Tanggal 7 sampai tanggal 13 ini termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan, karena ia telah memenuhi syarat juga, kecuali ada keterangan dari tanggal 11, 12, 15, 16, 18 ini ada keterangan survei lingkungan belajar SMP. Kan survei berarti orang dinas itu turun langsung ke lapangan, berarti kita tetap belajar di kelas. Nah, selanjutnya itu tanggal 14 sampai tanggal 20 itu termasuk ke dalam minggu efektif, kecuali di hari tanggal 17 itu ada memperingati hari ulang tahun ke Republik Indonesia yang ke-77 di sini, maka itu termasuk ke dalam minggu per bulan maupun minggu efektif. Nah, tanggal 21 sampai tanggal 24, sampai tanggal 27 itu termasuk ke dalam minggu efektif. Nah, di sini itu survei lapangan juga, survei lingkungan belajar di SD. Tadi kan di SMP, sekarang di SD. Selanjutnya tanggal 28 sampai 31 nyambung langsung ke bulan September sampai tanggal 3 di hari Sabtu ini, itu termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan, karena ia telah memenuhi syaratnya. Selanjutnya tanggal 4 sampai tanggal 10 itu juga termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu per bulan, karena ia juga telah memenuhi syarat. Di 11 sampai tanggal 17 itu juga termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu per bulan, minggu 1 bulan, karena ia juga telah memenuhi syaratnya. Tanggal 18 sampai tanggal 24 di sini ada tanggal 19 sampai 22 itu asesmen nasional bagi SMP, itu paket B. Nah, di sini kan biasanya asesmen itu dilakukan hanya kelas-kelas tertentu. Kalau di SMP itu kan kelas 8, kalau di SMA itu kelas 11, maka itu termasuk ke dalam minggu efektif juga, dan juga minggu per bulan, minggu 1 bulan juga, karena cuma kelas tertentu yang melakukan asesmen, tetapi kelas lain masih belajar, proses belajar. Nah, selanjutnya di tanggal 25 sampai 30 itu yaitu penilaian tengah semester. Nah, di sini tidak termasuk ke dalam minggu efektif, tetapi termasuk ke dalam minggu 1 bulan, karena di penilaian tengah semester ini hanya hanya di minggu terhitung di minggu 1 bulan. Langsung saja kita beralih ke bulan Oktober. Bulan Oktober jatuh pada hari Sabtu, berarti ini langsung disambungkan ke sini. Berarti hari Sabtu ini masih berlanjut tentang penilaian akhir semester tadi. Tanggal 2 sampai tanggal 8 itu sudah termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu
1 bulan. Karena kenapa? Telah memenuhi syaratnya. Kecuali tanggal 8 di sini keterangannya itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, tanggal 9 sampai tanggal 15 di sini lanjut ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan karena telah memenuhi syarat. Tanggal 16 sampai tanggal 22 juga termasuk ke dalam minggu efektif dan minggu 1 bulan karena ia juga telah memenuhi syarat. Tanggal 23 sampai tanggal 29 juga termasuk ke dalam minggu efektif dan minggu 1 bulan karena ia telah memenuhi syarat, kecuali tanggal 24 bukan kecuali di tanggal 24 sampai tanggal 28 ini asesmen nasional bagi SD paket A. Itu kan kelas tertentu, berarti kita tetap melakukan proses pembelajaran. Kita berlanjut ke dalam bulan November. Bulan November di sini tanggal 1 sampai tanggal 5-nya itu dimasukkan ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan karena ia telah memenuhi syaratnya juga. Tanggal 6 sampai tanggal 12 juga termasuk ke dalam minggu efektif maupun minggu 1 bulan karena ia telah memenuhi syarat. Tanggal 13 sampai tanggal 19 itu juga termasuk ke dalam minggu 1 bulan dan juga minggu efektif. Nah, tanggal 20 sampai 26 juga termasuk ke dalam minggu efektif dan juga minggu 1 bulan karena ia telah memenuhi syarat. Nah, dari tanggal 27 sampai 30 berlanjut ke 1, 2, 3 di bulan Desember itu merupakan penilaian akhir semester atau sering kita kenal UAS, ujian akhir semester. Maka di sini termasuk ke dalam minggu termasuk ke dalam minggu 1 bulan, tetapi tidak termasuk ke dalam minggu efektif. Karena ini proses penilaian akhir, ujian akhir. Nah, 4 sampai 10 itu tidak termasuk ke dalam minggu efektif, tetapi termasuk ke dalam minggu 1 bulan. Dikarenakan kenapa? Pada saat tanggal 4 sampai 10 ini biasanya guru-guru tuh melakukan remedial ataupun kelas meeting. Nah, jadi tetap sekolah tetapi mereka termasuk ke dalam minggu 1 bulan. Selanjutnya tanggal 11 sampai tanggal 17 itu termasuk ke dalam minggu itu juga, minggu 1 bulan juga. Soalnya tanggal 16 ini sudah melakukan pembagian rapor otomatis. Tanggal 17 sampai ke awal Desember itu anak-anak sudah libur sekolah. Maka di sini di bulan 12 ini tidak ada minggu efektifnya, tetapi ada minggu 1 bulannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.